Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka di dalam Al-Quran. Surah ini yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di Mekah. Surah Al-Fatihah sendiri memiliki banyak nama seperti Ummul Kitab dan Ummul Quran. Kandungan di dalam surah Al-Fatihah sudah mencakup tujuan asasi dari Al-Quran secara umum, yang mana surah ini telah mencakup prinsip dan turunan agama Islam yang meliputi ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, dan keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Fatihah menjadi salah satu penguat bukti surah ini diturunkan di kota Mekah. Menurut ulama Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul dan As-Salabil, surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah dalam suatu perbendaharaan di bawah arsy. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan mengabarkan pada istrinya yaitu Khadijah. Kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Waraqah. Di sana Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Rasulullah bercerita bahwa ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasul bersabda, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu pun aku pun lari-lari. Kemudian Waraqah menjawab, "Jangan engkau berbuat begitu. Jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya itu." Rasulullah pun menuruti perkataan Waraqah hingga beliau kembali menemuinya dan bercerita, yaitu datang lagi dia dan terdengar lagi suara ini, "Ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin," sehingga sampai kepada walad dolin, yang ternyata yaitu suara sempat didengar Rasulullah SAW itu tersebut adalah wahyu surah Al-Fatihah ayat 1-7. Riwayat ini menjadi bukti bahwa surah Al-Fatihah termasuk di dalam surah Makkiyah dengan isi kandungan yang pertama yaitu akidah. Akidah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi SAW. Aspek akidah ini mengajarkan mengenai keimanan atau keyakinan yang dikenal sebagai rukun iman yang berjumlah 6. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Yang kedua yaitu ibadah. Ibadah dikatakan sebagai aktivitas yang berdasarkan pada ketentuan ilahi. Yang kedua ialah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini ialah surah dengan urutan ke-113 dalam Al-Quran, merupakan surah ke-20 ataupun 21 yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini berjumlah 5 ayat dan turun sesudah surah Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya waktu subuh. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Inti dari surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 mengemukakan latar belakang turunnya Asbabun Nuzul. Ketika kaum musyrik Makkah berusaha melukai Nabi Muhammad dengan yang disebut ain, yaitu pandangan mata yang mampu merusak, kepercayaan beredar bahwa mata melalui tatapannya bisa menyebabkan penyakit atau kebinasaan yang terhadap orang-orang tertentu yang dimaksud. Dengan anggapan sebab nuzul, seperti sebagian ulama menggolongkan surah Al-Falaq sebagai surah Makkiyah dengan isi kandungan yaitu permintaan perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Surah Al-Falaq mengandung isti'adzah, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Yang kedua yaitu sesuai sifat Allah, Rabbul Falaq. Dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya, yaitu Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi dan Tuhan seluruh makhluk.
Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Yang ketiga yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran yang perlu kita pahami kandungannya. Surah ini merupakan surah ke-109 dalam susunan mushaf Al-Quran dan diturunkan di Mekah setelah surah Al-Ma'un, tepatnya saat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Sebab itu, surah Al-Kafirun tergolong di dalam surah Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari permulaan surah ini. Dinamakan Al-Kafirun karena surah ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Asbabun nuzulnya juga yaitu surah Al-Kafirun turun sebagai tanggapan terhadap usulan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk melakukan kompromi di dalam agama. Mereka mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan yang dimana mereka sembah secara bergantian. 1 tahun menyembah Allah bersama Rasulullah, dan tahun berikutnya Rasulullah itu menyembah berhala bersama mereka. Surah ini diturunkan untuk menolak tawaran mereka dengan tegas. Rasulullah pun juga diperintahkan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah, dan mereka pun tidak akan menyembah Allah semata yang dia sembah. Surah ini diakhiri dengan pernyataan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dengan isi kandungan yang pertama yaitu menolak dengan tegas apapun kaum kafir Quraisy itu untuk menyembah berhala walaupun sesaat dan dengan tujuan apapun. Yang kedua yaitu menunjukkan perbedaan sembahan dan ibadah yang dilakukan kaum muslimin dengan orang-orang selain mereka. Yang ketiga yaitu menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam perkara agama dan akidah. Selain itu juga tidak diperbolehkan pula memadukan dua akidah yang berbeda. Yang keempat yaitu surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan di Mekah sesudah surah At-Takasur. Namun surah ini diambil dari kata Al-Ma'un yang diambil pada ayat terakhir. Surah Al-Ma'un menegaskan pentingnya kepedulian sosial, khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Surah ini mengkritik sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama oleh orang-orang yang memiliki banyak harta, dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan dan pertolongan dalam berbagai bentuk kesulitan. Surah ini mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Melalui ayat-ayatnya, surah ini juga mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada keyakinan sendiri, tetapi juga untuk selalu memperhatikan dan membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagai bagian integral dari praktik keagamaan yang benar. Isi kandungan juga kandungan surah Al-Ma'un secara garis besar menggambarkan sifat manusia yang memutuskan agama dan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat serta bersikap riya, yaitu melakukan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian atas kemasyuran di masyarakat. Asbabun nuzulnya juga dari surah Al-Ma'un pada ayat 4-7 diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Tarif bin Abi Tawlah bahwa turunnya surah ini berkenaan dengan sikap orang-orang munafik yang suka memperlihatkan sholat ataupun riya kepada orang-orang yang beriman dan meninggalkannya bila tidak ada yang melihatnya. Yang kelima adalah surah Al-Anfal ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada kaum Muhajirin dan Ansar karena Muhajirin hijrah meninggalkan Mekah untuk menjaga keimanan mereka dari tindasan rakyat Mekah yang menolak dakwah Islam. Dan kaum Ansar juga adalah para penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam. Sebab turunnya ayat ini yaitu dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir dan Abu Shaykh. Diceritakan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka. Sebagai jawaban atas pertanyaan pria itu, Allah pun menurunkan surah Al-Anfal ayat 72.
Dengan isi kandungannya, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor sering melindungi, hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Kaum Muhajirin juga dan kaum Ansor berpihak dengan harta dan jiwanya atas dorongan keimanan kepada Allah. Dan Allah Maha melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Yang selanjutnya adalah surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi prasangka buruk dan menggunjing orang Islam. Islam melarang kaum mukmin menjauhi ghibah dan mencari-cari kebutuhan orang lain karena ancamannya sangat dahsyat. Dengan isi kandungan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencari keburukan orang lain dengan larangan tentang ghibah dan menggambarkannya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Adapun asbabun nuzulnya surah Al-Hujurat pada ayat 12 juga diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Joroji bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan menimpur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini, yaitu Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Yang ketujuh yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 72 merupakan surah ke-17 di dalam kitab suci Al-Quran. Surah ini memiliki arti perjalanan malam yang terdiri dari 111 ayat. Kemudian termasuk golongan Makkiyah atau turun di kota Makkah. Dalam surah Al-Isra ayat 32 ini Allah melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan hubungan rumah tangga dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Isra ini adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Oleh karena itu turunlah ayat ini dengan isi kandungan dalam surah Al-Isra, yaitu surah Al-Isra pada ayat yang pertama, yaitu Allah itu melarang mendekati zina, bukan hanya melarang seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina yang dilarang. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 2. Dalam surah An-Nur ini menegaskan tentang hukuman bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, perbuatan zina dikategorikan ke dalam hukuman hudud, yakni hukuman yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan isi kandungan yaitu perintah Allah untuk mendarab penzina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua yaitu orang-orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dengan asbabun nuzulnya yaitu seorang lelaki bernama Murtas Al-Ghonawi yang ditugaskan membawa lawanan dari Mekah ke Madinah. Dia membawa anak seorang penjajah seks dengan anak mengajak Murtas untuk melakukan hubungan yaitu zina. Sesampainya di Madinah, Murtas bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah surah An-Nur ayat kedua. Yang kesembilan yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah dan surah dengan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini mengatur banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Salah satunya pada ayat 82 yang berisi perintah berbuat kebaikan. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah pada ayat 83 ini adalah Allah mengingatkan kepada Bani Israel agar
beribadahlah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik, dan membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik dan melaksanakan sholat, serta membayar zakat. Asbabun nuzulnya yaitu pada ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab yaitu Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Yang selanjutnya yaitu ke-10 Surah Al-Maidah ayat 48. Surah ini merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya agama Islam, tidak ada lagi agama lainnya yang akan diakui oleh Allah. Dengan isi kandungan Surah Al-Maidah pada ayat 48 ini dapat diketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW ini adalah sama, yakni mengajarkan manusia tentang tauhid ataupun mengesahkan Allah. Akan tetapi di dalam masalah syariat terdapat perbedaan karena bagi masing-masing umat ditetapkan syariatnya sendiri. Kemudian ayat ini pun lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka aturan yang berlaku di dalam kitab-kitab terdahulu menjadi tertolak. Adapun hal ini dapat dipahami dan pernyataan Rasulullah SAW. Adapun asbabun nuzulnya yaitu penyebab turunnya surah Al-Maidah ayat 48 karena terdapat penyelewangan tindakan yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi. Kala itu mereka menghilangkan dan mengganti beberapa ayat dalam Taurat sesuai dengan kepentingan mereka. Salah satunya adalah mengenai hukuman bagi pelaku zina. Kemudian para ulama Yahudi tersebut menguji Rasulullah itu untuk memutuskan hukuman atas perilaku zina di kalangan mereka. Lalu turunlah surah Al-Maidah ini pada ayat 48. Dan pada saat itu Nabi pun memberikan putusan hukuman pada pelaku zina dengan menggunakan hukum yang terdapat di dalam kitab Taurat. Yang ke-11 yaitu surah Az-Zumar pada ayat 39. Pada ayat 39 Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu untuk mengajarkan kaumnya untuk mengerjakan apa yang Nabi kerjakan dan peringatkan bahwa mereka akan mengetahui hasil perbuatan mereka, termasuk siapa yang akan mendapat siksa yang melahirkan dalam kehidupan dunia dan siapa yang akan ditimpa azab oleh yang kekal di kehidupan akhirat. Dengan asbabun nuzul Quran surah Az-Zumar ayat 39 yaitu untuk menegaskan pesan Rasulullah bahwa perlindungan sejati hanya dapat ditemukan di dalam kekuasaan Allah semata. Tidak ada yang mampu melindungi seseorang dari azab Allah kecuali Allah sendiri. Ini adalah panggilan kepada orang-orang yang mencari perlindungan di tempat-tempat yang tidak layak untuk kembali kepada Allah, sumber kekuatan yang sejati dan satu-satunya. Dan isi kandungannya yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah Allah sesuai dengan kemampuannya. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Dan untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Yang ke-12 yaitu surah At-Taubah pada ayat 105. Pada ayat ke-105 di dalam surah At-Taubah, Allah telah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal soleh,
Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut, dan mereka akan dikumpulkan ke alam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran ataupun amal yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, dengan isi kandungan yang yaitu adalah perintah untuk beramal dan bekerja, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan amal di akhirat, dan juga pentingnya sesungguhnya dan keikhlasan. Dan asbabun nuzulnya yaitu peristiwa ini terjadi pada waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Hudaybiyah, termasuk suku Khuzanah yang menjadi sekutu Rasulullah. Pada saat itu antara suku Khuza'ah dan Bani Bakr masih berlangsung peperangan, sedangkan kaum Quraisy itu secara diam-diam tetap membantu Bani Bakr, sehingga turunlah ayat yang memerintahkan kaum mukminin agar menggempur kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian itu. Selanjutnya yaitu surah Luqman pada ayat 13 dan 14 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia yaitu berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya di dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu. Dengan isi kandungan dari ayat-ayat ini adalah Luqman memberi nasihat kepada putranya agar tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia mengajarkan beberapa besar dosa menyekutukan Allah dan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dan asbabun nuzulnya yaitu ataupun sebab turunnya dari surah Luqman ini terkait dengan riwayat bahwa Luqman seorang amba yang bijaksana memberi nasihat kepada putranya. Ini adalah pengajaran yang penting tentang keimanan dan kewajiban berbakti kepada orang tua serta bahaya menyekutukan Allah. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat pada ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mereka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa para mukmin adalah saudara-saudaranya dan mereka diwajibkan untuk menjaga keharmonisan di antara sesama mereka. Ayat ini juga menyerukan pentingnya perdamaian, persaudaraan, dan kasih sayang di antara umat Islam serta mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah sebagaimana landasan utama dalam hubungan mereka. Dan asbabun nuzulnya yaitu dari ayat ini berkaitan dengan keadaan sosial saat itu ketika terjadi konflik ataupun perselisihan di antara para sahabat. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga persaudaraan, memperbaiki hubungan, dan bertakwa kepada Allah dalam menyelesaikan konflik ataupun masalah. Terima kasih.